melaksanakan proses belajar mengajar. Dan hari ini ada yang sudah masuk? Masuk. Masuk semua kan? Ya, kamu. Masuk semua. Untuk mengawali proses belajar mengajar kita atau kegiatan kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah binnatul qabul wal fitr wal mulk wassalamah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita. Sekarang silakan berdiri. Dan siapa yang masih ingat kita sudah membahas masalah apa? Masalah pakaian aurat laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas tentang berpakaian muslim. Sekarang kita akan membahas tentang iman kepada Allah. malaikat. Dan adapun tujuan yang akan kita capai di sini adalah yang pertama, setelah siswa atau peserta didik atau kalian mengikuti materi ini, kalian bisa menjelaskan pengertian tentang iman kepada malaikat. Yang kedua, menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, menentukan dalil perintah beriman kepada malaikat Allah. Dan yang keempat, menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya dengan benar, baik dan benar. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Apa ini? CCTV. Nah, CCTV. Kira-kira fungsi CCTV ini apa? Memantau. Memantau. Siapa yang dipantau? Kita. Kita. Berarti kemanapun apapun yang akan kita kerjakan akan terekam di CCTV. Sekarang apa hubungan CCTV dengan beriman kepada malaikat? Memantau. Nah, ini misalnya sekarang ini mau ngaji, ada yang sudah memantau. Ini mau berbuat atau berniat buruk, sudah ada yang memantau. Ya, jadi tidak akan luput dari catatan yang
kesempatan kali ini saya akan berbagi video pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA SMK kurikulum 2013 kelas 10 dengan judul materi Malaikat Selalu Bersama. Baik, langsung saja kita akan jelaskan satu demi satu dari pengertian iman kepada malaikat. Ini adalah materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Materi ini akan dibagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan pertama akan membahas tentang pengertian, dalil nakli, dan nama-nama dan tugas dari malaikat. Baik, langsung saja kita akan jelaskan satu demi satu dari pengertian iman kepada malaikat. Arti iman itu sendiri adalah menurut Imam Al-Ghazali meyakini atau membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakannya dengan perbuatan. Secara bahasa menurut M. Quraisyah, kata malaikat dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata malak. Kata malak terambil dari kata alaka yang berarti menyampaikan sesuatu. Sedangkan secara istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk menyampaikan tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesimpulannya adalah iman kepada malaikat berarti meyakini adanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan makhluk gaib diciptakan dari nur atau cahaya untuk menyampaikan dan melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini saya yakin kalian sudah memahami materi-materi yang baru saja dijelaskan. Selanjutnya, simak dan pahami baik-baik dalil nakli tentang iman kepada malaikat. Saya ulangi bacaannya, harap disimak kembali. Artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing. Ada yang 2, 3, dan 4. Quran Surah Fatir ayat 1. Selanjutnya adalah nama-nama dan tugas dari malaikat. Insya Allah kalian semua sudah tahu, bahkan mungkin sudah hafal. Ini sifatnya hanya mengingatkan saja, merupakan nama-nama dan tugas malaikat yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang menyampaikan wahyu kepada para nabi. Mikail menurunkan hujan dan membagikan rezeki kepada semua makhluk. Israfil meniupkan sangkakala menjelang datang hari kiamat. Israel menjemput kematian setiap makhluk. Raqib dan Atid mencatat amal baik dan buruk manusia. Munkar dan Nakir memberikan pertanyaan pada manusia ketika berada di dalam kubur. Malik menjaga pintu neraka, dan terakhir malaikat Ridwan di surga. Siswa soleh dan siswi yang soleh, alhamdulillah tambah terasa materi kita pada pertemuan pertama itu telah selesai. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan ini bisa dipahami tidak arti malaikat tadi? Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian iman kepada malaikat. Iman
diyakini itu adalah iman. Sedangkan malaikat menurut Ahmad Quraisy Shihab itu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata mala, diambil dari kata ala, yang artinya menyampaikan sesuatu. Menurut istilah malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan dari
beriman pada malaikat itu adalah percaya atau meyakini, yakin. Terus malaikat itu utusan dari Allah yang diutus oleh Allah dengan tugasnya masing-masing. Terus malaikat itu ada 10 dengan berbagai tugasnya. Yang pertama, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menurunkan hujan dan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar Nakir menanya dalam kubur, Rakib Atid mencatat baik dan buruk, Malik menjaga pintu neraka dan Ridwan menjaga pintu surga. Ya, tepuk tangan. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Sekarang silahkan presentasikan kelompok 1, mulai dari kelompok 1 ya. Mulai dari kelompok 1, silakan. Jawaban ada satu. Pertanyaannya dulu. Yakni jelaskan pengertian iman kepada malaikat. Ya. Pengertian iman kepada malaikat. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Iman menurut istilah meyakini setulus hati yang mengangkat kuat mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaika, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata
alaka, laka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nur atau cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang sangat taat, patuh dan tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah beriman kepada malaikat. 1. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. 3. Menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. 4. Menambah rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia mempunyai banyak karunia. 5. Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walau tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. 6. Menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. 7. Semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha dan kerja keras. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carilah dalil lagi tentang beriman kepada malaikat. Nah, sekarang saya akan membacakan pada surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi: Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul yang artinya Rasulullah atau Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dan Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membahas tentang pengertian kepada malaikat Allah dan sudah menjelaskan dalil-dalilnya juga yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 285. Ya. Sudah paham? Ya. Sebagai tugas kalian nanti di rumah, akan cari permasalahan yang berkaitan dengan iman kepada malaikat yang kalian temukan di lingkungan sekitar kalian. Identifikasi masalah yang ada di sekitar kalian yang berhubungan dengan iman kepada malaikat. Itu tugas kalian. Minggu depan kita akan bahas kembali. Ya, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan ketua untuk menutup dengan doa agar kita ini berkah dalam Baiklah teman-temanku, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan tadi bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Bismillah.